Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung. Dan di saat ini, marilah kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup di saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami yang kami boleh rasakan hingga di saat ini. Maka ya Bapa, saat ini kami akan bersama-sama membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami semua, supaya kami dapat mengerti, memahami setiap isi dan maksud dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat menjalani sepanjang kehidupan kami, hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Maka berfirmanlah Tuhan di saat ini, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah di saat ini kita membaca firman yang terdapat di dalam kitab Sefanya, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Begini bunyinya, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Saudaraku, bagaimana pembacaan di saat ini mau mengisahkan pemulihan yang Tuhan Allah kerjakan bagi mereka umat Yerusalem yang bertobat. Dan dengan jelas mau menggambarkan di sini Tuhan mengubah penderitaan menjadi pujian, mengubah luka menjadi kekuatan, dan ketertinggalan menjadi kehormatan. Dan bagaimana Tuhan memulihkan harga diri umatnya, Tuhan mengangkat mereka yang pernah ditindas, dan memberi mereka kehormatan. Dan saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Bahwa tidak ada penderitaan atau situasi kelam yang dalam hidup kita ini sia-sia jika kita menyerahkannya kepada Tuhan saja. Ketika kita sudah tidak sanggup untuk melawan, percayalah Tuhan akan berdiri di depan kita dan Dia akan menyelamatkan kita semua dengan kasih. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini, kita sering menghadapi kenyataan yang tampaknya mau mengalahkan kita. Kita menghadapi peperangan yang tidak terlihat, seperti godaan dosa, seperti ketakutan akan masa depan, dan juga perasaan yang tidak berdaya. Namun, bagaimana firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita sedang diajak untuk melihat ke dalam siapa Allah yang kita sembah. Ia bukan Allah yang acuh terhadap penderitaan yang dimiliki umatnya. Kita tidak butuh untuk menjadi kuat dahulu untuk menang, tetapi kita hanya butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita untuk menyembah Dia, hidup di dalam kekudusannya, dan juga kita hidup di dalam kehendak-Nya dengan meninggalkan semua yang mengecewakannya, maka pasti Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang akan mengampuni dan juga memulihkan kita semua yang mau bertobat dan yang mau datang kepadanya. Maka saudaraku, Ia adalah Allah yang akan hadir untuk memberi berkat bagi kita. Dia juga akan menolong kita dari keterpurukan. Maka, jangan lihat besarnya masalahmu, tetapi lihat siapa Tuhanmu. Dia akan menolong engkau, dan jangan biarkan masa lalu untuk menentukan masa depanmu, tetapi Tuhan, Dia akan memulihkannya. Biarlah kita semakin dikuatkan, dimampukan dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah kami semua dapat dikuatkan, dimampukan
untuk menjalani sepanjang kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu ada di dalam sepanjang kehidupan kami, yang memampukan kami, menuntun kami, supaya kami semua dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Maka demikianlah renungan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom, damai di hati.